Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Ivan Chevarinov melawan David Navara. Permainan ini terjadi pada 1 November 2007. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Chevarinov sebagai putih dan Navara memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez. Dijawab pion A6 menyerang gajah, gajah ke A4. Lanjut kuda F6 menyerang pion E4, Chevarinov mengabaikannya dan langsung rokade pendek. Navara memilih mainan lain yaitu gajah ke E7. Sama, persiapan rokade pendek juga. Benteng ke E1 mengaktifkan benteng dan menjaga pion E4. Navara pion B5 kembali menyerang gajah. Satu petak untuk gajah, yaitu ke B3, dan sudah jelas Navara rokade pendek. Permainan dilanjutkan dengan pion H3, antisipasi kuda ke G4, dan memberi jalan raja agar tidak terkena skakmat back rank jika benteng ikut menyerang. Navara gajah ke B7 dengan ide ke depan mengeksploitasi raja dengan diagonalnya. Chevarinov pion D3 membuka jalan serangan gajah, dibalas pion D6, lalu pion A3 dan menteri ke D7. Kuda C3, benteng F ke E8. Kedua pemain sangat berhati-hati pada opening. Pion A4 menawarkan pion, Navara memajukan pion ke B4 sekaligus menyerang kuda. Kuda mundur ke E2. Kini Navara yang menawarkan pion dengan pion D5. Baik, Chevarinov memakan pion dengan pion dan dimakan kembali dengan kuda. Kuda ke G3, gajah mundur ke F8 melindungi pion dan mungkin persiapan kuda D4 untuk penawaran pertukaran kuda. Lanjut lagi gajah D2, Navara pion A5, gajah mundur ke A2. Saya setuju jika kalian bilang permainan ini sangat membosankan karena memang berjalan dengan sangat lambat. Tapi mungkin Navara juga mulai jenuh juga. Dia memainkan kuda ke D4 menawarkan pertukaran kuda dan mengorbankan pion di E5. Tentu Chevarinov memilih makan pion yang gratis ini. Navara membalas dengan menteri D6 menyerang kuda 2 kali. Kuda mundur ke F3 dan benteng kali benteng skak. Jika menteri kali benteng, maka kuda kali C2 serangan garpu, menteri dan benteng. Chevarinov memakan benteng dengan gajah. Lanjut kuda ke F4. Idenya kuda kali kuda, pion kali kuda, dan kuda kali pion skak. Untuk itu Chevarinov makan kuda dengan kuda terlebih dahulu. Ya, tentu dimakan kembali dengan menteri. 2 ancaman pada pion putih, G2 dan B2. Posisi ini dijawab dengan menteri G4 memaku kuda, benteng ke E8 untuk menguasai file terbuka. Dibalas dengan kuda F5 menyerang menteri. Ya, jika menteri pergi, maka menteri kali kuda. Dan perlu diketahui, satu-satunya jalan untuk menteri kabur sekaligus melindungi kuda hanyalah menteri ke E5. Tapi itu adalah blunder karena kuda H6 skak, raja H8 dan kuda kali F7 skak ster. Jadi itu tidak mungkin. Navara menemukan gerakan terbaik yaitu pion ke H5 menyerang balik menteri. Tetap saja Chevarinov memainkan kuda ke H6 skak. Jika raja H8, kuda F7 skak. Hitam akan hancur karena ada gajah A2 yang berperan sebagai sniper. Jadi raja ke H7, lanjut menteri F5 skak mengorbankan kudanya. Jika raja tidak memakan kuda dan ke H8, kuda kali F7 skak paksa raja ke G8. Kuda G5 discover skak, gajah menutup dan menteri H7 skak mat. Jadi setelah Navara memakan kuda, lanjut gajah ke D2.
menyerang kuda 2 kali sekaligus memakunya. Navarra mengaktifkan gajah ke D6 sekaligus menambah perlindungan kuda. Dan perlu diketahui juga, jika pion G3, menteri akan memakan pion B2, menyerang benteng dan gajah. Shevarinov memakan pion F7 dengan gajah, mengancam benteng, mengancam skakmat dengan menteri G6, dan menteri kali H5. Ditambah lagi raja tidak bisa bergerak. Kemenangan di depan mata untuk putih. Ya bagaimana tidak, misal benteng E6 atau menteri F6 melindungi skakmat di G6, menteri kali H5 skakmat. Gajah F3 mungkin bisa melindungi pion H5, tapi menteri G6 skakmat. Jangan lupa kuda sedang terpaku gajah. Mungkin sebagian dari kita akan menyerah di posisi ini, tapi lihat dulu, perhatikan cara Navarra ini. Selalu lihat kemungkinan skak sebelum menyerah. Navarra memainkan menteri F2 skak, mengorbankan menterinya. Pengorbanan ini juga tidak bisa ditolak, karena jika raja lari mau kemanapun itu, menteri G2 skakmat. Setelah raja kali menteri, benteng E2 skak. Jika raja F1, gajah kali pion skak. Atau raja maju G3, benteng kali G2 skak. Raja harus ke H4, gajah E7 skak. Menteri menutup, dan gajah kali menteri skakmat. Jadi gerakan Shevarinov adalah raja ke G1. Ini adalah gerakan terbaik. Benteng kali G2 skak. Jika raja ke H1, windmill taktik akan bekerja sempurna. Jadi raja kembali lagi, baru benteng kali gajah. Dengan dimakannya gajah oleh benteng, kuda di F4 ini menjadi pertahanan yang sangat kuat. Dua ancaman skakmat putih tidak berlaku lagi. Pion C3 mungkin gerakan terbaik, tapi Shevarinov memilih gajah ke G8. Navarra kembali melanjutkan skaknya dengan gajah G2 skak. Jika raja G1, kuda kali H3, menteri akan hilang. Jadi raja ke E1, benteng E2 skak, raja harus ke D1, dan gajah ke F3. Persiapan benteng E5 skak ster. Shevarinov menteri H7 skak terlebih dahulu, sekaligus menyelamatkan menterinya. Raja harus ke G5. Coba kita analisis sebentar ya. Jika menteri kali G7 skak, raja ke H4, menteri F6 skak, raja kali pion, menteri F5 skak, gajah menutup skak, dan skak putih sudah habis. Menteri kali gajah tidak akan membantu apapun. Menteri juga tidak bisa berlindung lagi dari serangan skak ster dengan benteng. Oke, kembali. Di sini Shevarinov mengamankan bentengnya ke A2, dan ini adalah blunder fatal. Navarra benteng H2 discover skak. Guys, jika raja ke C1, maka kuda kali D3 skak. Raja B1 ada benteng H1. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, memakan kuda dengan menteri, gajah F4 skak, raja B1, dan benteng H1. Atau memakannya dengan pion, tetap sama, gajah F4 skak, raja B1, benteng H1 skak, raja C2, benteng C1, raja B3, dan gajah D1 skakmat. Oke, kembali ke permainan. Di sini Shevarinov raja ke E1 dan tetap kuda kali D3 skak, dan di sini juga Ivan Shevarinov menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, jika raja F1, tentu benteng H1 skakmat. Jadi kuda harus dimakan. Mau memakannya dengan pion ataupun menteri, jawabannya tetap sama, yaitu gajah G3 skak, raja F1, dan benteng H1 skakmat. Benar-benar serangan balik yang sangat mengagumkan oleh David Navarra. Tentu Navarra sendiri tidak hanya sekali melakukan serangan balik seperti ini, karena dia memang dikenal dengan taktik kombinasinya dan serangan balik yang sangat tajam. Permainan yang sangat menarik ini tentu dimenangkan oleh David Navarra.
Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruChess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.